Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang muliakan, yang tiang banggakan kepada seluruh jemaah tiang kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, wabil khusus teman-teman sealumni Pondok Pesantren Al-Manan Baganyaka yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu marilah kita banyak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita menjadi bagian umat yang utama mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan alumni dan seluruh jemaah tiang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada hari ini, pada hari ke 15 bulan Ramadan, jadi kajian kita pada pagi hari ini insyaallah kita akan coba mengulas hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man hafaza alaihinna fahuwa waliyun lihaqqa. Ada 3 perkara, siapa yang memperhatikannya sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa man dai'ahunna fa huwa afun lihaqqa. Barang siapa yang melalaikannya, barang siapa yang mengabaikannya, maka kelak di yaumul kiamah dia akan menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan Nabi seperti itu, para sahabat bertanya, ya kila ya Rasulullah wa mahunna. Sahabat bertanya, apa yang 3 perkara itu ya Rasulullah? Apabila kami kerjakan, maka kami akan menjadi kekasihmu ya Rasulullah. Sebaliknya apabila kami mengabaikannya, maka kami akan menjadi musuhmu ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, yang pertama adalah, kata baginda Rasul, as-salat. Yang kedua adalah was-saum, berpuasa. Yang ketiga adalah waguslul janabah, yaitu mempelajari cara-cara kita mandi janabah atau mandi besar. Maka dari uraian hadis ini, maka 3 hal ini sangat penting para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Yang pertama tadi baginda Rasul mengatakan apa? As-salat. Salat ini dalam satu keterangan hadis Nabi yang lain dikatakan apa? Man hafadha ala salawati. Barang siapa yang memelihara salat mereka, kanat lahu nuran, kalau salat itu sendiri akan menjadi cahaya bagi mereka. Wa burhanan, dan akan menjadi penolong buat mereka. Wa najatan, dan akan menjadi dinding bagi mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, sebaliknya barang siapa yang tidak memelihara salatnya, lam takun lahu nuran, maka tidaklah bisa menjadi cahaya bagi mereka. Maka akan muncul kegelapan dalam kubur mereka, dalam akhirat mereka. Wa burhanan, dan tidak ada yang akan menolong mereka. Wa najatan, dan tidak ada yang mendinding mereka dari azab api neraka. Jeleknya lagi, Nabi meneruskan dalam hadis ini, wa kana yaumal qiyamah, kata baginda Rasul,
Dan nanti pada hari kiamat, ma'akarun, orang yang lalai dengan sholatnya, orang yang lalai dengan puasanya, orang yang lalai dengan mandi besarnya, ma'akarun, mereka akan bersama dengan Qarun, wa Fir'aun, dan Fir'aun, wa Haman, dan Haman. Kita tahu bahwa Qarun ini adalah orang yang lalai beribadah kepada Allah, orang yang lalai mengingat Allah karena hartanya. Sedangkan Fir'aun itu, dia lalai kepada Allah, dia lalai mengingat kepada Allah, bahkan dia menganggap dirinya Tuhan. Kenapa? Karena jabatannya. Sedangkan Haman adalah orang yang lalai kepada Allah karena hawa nafsunya. Maka kalau ada orang yang lalai dengan hartanya, maka dia masuk dalam golongan Qarun. Kalau ada orang lalai karena jabatannya, maka dia akan masuk dalam kelompok Fir'aun. Kalau ada orang lalai karena mengikuti hawa nafsunya, maka kelak dia akan bersama dengan Haman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sangat penting. Sangat penting untuk kita semua memperhatikannya dengan baik, karena ini akan berdampak kepada diri kita pribadi atau keluarga kita sendiri. Kita bicarakan yang pertama tadi, kata baginda Rasul, man hafadha ala sholawat, orang yang memelihara sholat. Bahkan dalam keterangan hadis yang lain dikatakan apa? Ya, awwalu ma yuhasibu bihil abdu ila Allah fil qabri as-sholat. Saking pentingnya sholat ini, bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, ketika seorang hamba masuk di dalam kuburnya, yang pertama kali ditanya dalam kubur itu adalah as-sholat, kata baginda Rasul, sembahyangnya. Oleh sebab itu, sholat ini sangat penting. Dalam keterangan yang lain juga dikatakan apa? An Ka'b bin Khatim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'b bin Khatim, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam keterangannya, yuradu bis salat arba'atu asya. Yang dikehendaki dalam salat itu, kata Ka'ab bin Khatim, adalah arba'atu asya. Ada 4 sesuatu. Artinya poin yang penting kita jaga dalam ibadah sholat adalah arba'atun, ada 4. Yang pertama, kata Ka'ab bin Khatim dalam riwayatnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-takbir bi ihsanin, adalah takbir dengan cara yang baik. Takbir dengan cara yang baik ini sangat relatif, karena ada banyak sekali perbedaan pendapat para ulama. Imam Syafi'i mengatakan, ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka tangan harus mengangkat, ibu jari tangan sejajar dengan kuping paling bawah. Seperti begini, Allahu Akbar. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi sebaliknya Imam Hanafi mengatakan tidak perlu mengangkat tangan. Cukup saja Allahu Akbar, karena mengangkat tangan itu sunat. Artinya boleh saja berbeda, tidak masalah. Karena sebagian sahabat yang meriwayatkan hadis, ada yang sholat kadang-kadang melihat Nabi takbir, mengangkat tangan. Dalam riwayat yang lain, ada yang sholat di belakang Nabi, kadang-kadang meriwayatkan hadis, ketika dia melihat Nabi, kadang dia tidak melihat Nabi mengangkat tangan. Sehingga apa yang dilihat oleh sahabat itu yang diamalkan. Tetapi itu bukan menjadi permasalahan. Kalau ada yang mengangkat tangan, ya silahkan. Ada yang tidak mengangkat tangan, silahkan. Atau ada yang membaca lafadznya, silahkan. Ada yang tidak, juga tidak masalah. Karena ini hal yang disunahkan dalam hukum ibadah. Jadi takbir bi ihsanin, takbir dengan cara yang baik, perlu kita perhatikan. Dalam sholat, takbir pertama itu disebut dengan takbiratul ihram.
Kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram? Karena sesuatu yang dibolehkan sebelum kita takbir, setelah kita melakukan takbir, hukumnya haram. Makanya dinamakan dengan takbiratul ihram. Itu contoh. Kita makan boleh di luar sholat. Berhubungan dengan suami istri boleh dalam sholat, di luar sholat. Berbicara boleh, minum boleh. Tetapi ketika kita sudah melafalkan Allahu Akbar, semua kegiatan yang tidak boleh itu, semua kegiatan yang boleh dilakukan di luar sholat, maka menjadi haram hukumnya dilakukan di dalam sholat. Maka dikatakan takbiratul ihram. Takbir ini menurut para ulama, kalau menurut ulama fikih, takbiratul ihram memiliki 8 syarat. Kemudian sebagian ulama mengatakan ada syarat takbir di dalam sholat. Ada 4 menurut para ulama. Ya, ada 4 menurut para ulama. Syarat yang pertama menurut para ulama adalah yang kita bicarakan di sini syarat di dalam takbir. Di antaranya adalah ada namanya ihram. Ada namanya ihram. Ihram ini menurut para ulama artinya adalah ingatan yang tetap kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah mulai dari kita takbiratul ihram. Itu namanya ihram. Atau kalau istilah ulama kita atau guru kami dulu di pesantren mengatakan ihram itu artinya karam diri di dalam laut keelokan Tuhan. Artinya apa? Bahasa kita apa? Tetap ingat kepada Allah kalau sudah mulai melafadzkan Allahu Akbar. Di mana tempat kita ihram itu? Saat kita membaca Allahu Akbar. Maka saat kita mengatakan Allahu Akbar, di sana ada ihram. Ihram artinya apa? Karam diri di dalam laut keelokan Tuhan. Yang kedua syarat dalam takbiratul ihram itu adalah mi'raj. Mi'raj artinya naik pandangan ke hadirat ma'bud. Dalilnya mana? Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tak mampu melihatnya, maka tekadkan dalam hatimu bahwa dialah yang melihatmu. Pertanyaannya, di mana kita mi'raj ini? Saat kita membaca usolli farada. Usolli farada. Disinilah kita mi'raj. Kalau bahasa sasanya, mi'raj itu artinya berpindah. Kita berpindah haluan dari dunia menuju akhirat. Dari mengingat selain Allah menuju ingatan kepada Allah. Itulah arti daripada mi'raj. Kemudian yang ketiga adalah munajat. Munajat ini artinya adalah berdialog dengan Tuhan. Bahasa kita ngeraos. Kalau bahasa Indonesianya kita berdialog dengan Tuhan kita. Itu mi'raj. Itu munajat begitu. Jadi munajat itu artinya kita berdialog dengan Allah di dalam sholat kita. Di mana tempatnya? Di saat kita membaca suratul Fatihah. Makanya dalam hadis kudusi firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, qasamtu shalat baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala al-'abdi, jadi ketika seorang hamba itu berkata Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah menjawabnya zakarni abdi.
Ini jawaban Allah. Kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka Allah menjawab dengan jawaban Zakarni abdi. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab Hamdani abdi. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Asna alayya abdi. Ini salah satu contoh, ya, yang dinamakan dengan munajat. Di sinilah kita munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Fatihah itu, saudara-saudaraku sekalian, tidak hanya sekedar dibaca, tapi direnungi maknanya, dipahami maksudnya, kemudian ya masukkan dalam hati kita. Itulah yang dinamakan dengan munajat. Teman-temanku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ini sekilas tentang kajian kita tadi tentang at-takbir bi ihsanin. Kemudian yang kedua, yang keempat begitu, syarat daripada takbir di dalam itu adalah tawakal. Tawakal. Apa makna tawakal? Tawakal artinya menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata memang Dia yang kita sembah, tidak ada lain. Tidak ada kemampuan dalam diri kita. Tidak ada daya dan upaya kepada diri kita, hanya kepada Allah. Pertanyaannya, di mana kita melakukan tawakal ini? Tawakal itu pelaksanaan intinya adalah dari semua, dari mulai kita takbiratul ihram sampai kita salam. Tetapi inti pelaksanaannya pada saat kita membaca bacaan iftitah atau kabirah. Makanya perhatikan ya, saat kita mengatakan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini bentuk penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya dibaca tapi tidak direnungi, tidak dipikirkan, tidak dicari maksudnya. Ini yang membuat kita ya sholatnya gitu-gitu aja. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada penambahan. Sholat ya sholat, selesai sholat masih mengumpat, selesai sholat masih mencuri. Ya, padahal fungsi daripada sholat itu adalah dalam Al-Quran dijelaskan innas sholat tanha anil fahsya wal munkar. Kalau orang yang sholatnya sudah baik, akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tapi aneh, tadi dia sholat, kok turun dari masjid, turun dari musholla, sandal orang di bawah. Selesai sholat, kok buah pepaya orang hilang. Selesai sholat, kok buah mangga orang hilang. Selesai sholat, kok ayam orang hilang. Ini artinya apa? Bahwa ada sesuatu yang belum kita perbaiki dalam sholat. Boleh saja ketika kita sholat kita belum tawakal kepada Allah, sehingga selesai sholat kita tawakal. Boleh saja sebelum sholat kita tidak mi'rad kepada Allah, tetapi kita merat. Boleh saja sebelum kita sholat, ya, boleh saja ketika kita sholat kita tidak munajat, tetapi buang hajat. Ini berbahaya. Makanya sholat ini penting ilmunya. Kemudian yang kedua, kata Ka'ab bin Khatim dari Rasulullah SAW, yang kedua menjadi poin sholat kita adalah wal qira'atu bit tafakkur. Wal qira'atu bit tafakkur. Apa makna qira'ah bit tafakkur? Artinya kita memikirkan, ya, kita merenungi setiap bacaan-bacaan yang kita baca, supaya apa? Membantu hati kita untuk mengingat kepada Allah. Nah, banyak kita sholat, mohon maaf, ya, ketika kita melaksanakan sholat, tubuh kita saja yang ada di masjid dan musholla, tetapi hati kita di mana? Makanya Nabi mengatakan apa? Ketika beliau wafat, dikumpulkan semua sahabat, dikumpulkan istrinya, dikumpulkan anaknya. Lalu beliau bersabda, usikum bis sholat,
aku wasiatkan kepadamu tentang sholat. Kenapa Nabi mewasiatkan tentang sholat? Karena kata baginda Rasul, wahai sahabatku, sekarang ya kita sudah menghancurkan berhala-berhala yang berjumlah 360 itu. Yang paling besar juga kita hancurkan, Hubal, Lata, Uzza, Manat. Tapi yang aku takutkan, wahai sahabatku, wahai istriku, wahai anakku, ya, nanti setelah aku wafat, ketika kalian menyembah kepada Allah, ketika kalian beribadah kepada Allah, bahkan lebih dari 360 berhala yang kita sembah, yang akan kalian sembah. 4 diantaranya juga akan menjadi raja, menjadi musuh yang paling sulit yang kau kalahkan nanti. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana yang 4 itu yang menjadi Hubal, Lata, Uzza, Manat? Padahal Hubal, Lata, Uzza sudah kita hancurkan. Tapi mana yang 4 itu? Nabi menjawab, dia adalah hawa, nafsu, dunia, dan syaitan. Inilah yang akan menjadi musuhmu yang paling besar setelah aku wafat. Inilah musuh umatku yang paling sulit dilawan ketika dia beribadah kepada Allah. Maka untuk membantu hati ini supaya tidak lalai, wal qiraatu bitafakkur. Bacaan-bacaan itu kita tafakkurkan, kita renungi artinya, kita pahami maksudnya, supaya nanti tidak menjadi hal yang salah di dalam ibadah setiap hari. Kemudian yang ketiga, perruku was sujud bitamam, menyempurnakan ruku dan sujud. Yang keempat adalah at-taslimu bil khauf, salam dengan cara perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan sholat kita tidak diterima oleh Allah. Khawatir bahwa sholat ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, baik. Kajian kita pada pagi hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Lain kali kita berjumpa dengan materi berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kajian ini bisa membawa kebaikan di dalam beribadah kita, baik untuk diri saya maupun untuk kita semua. Karena ini sangat penting kita lakukan untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang ucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita bertabaruk kepada guru-guru kita yang sudah memberikan kita ilmu, wabil khusus kepada Al-Mukarram guru kami, yaitu almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Lutfi Abdul Manan. Semoga apa yang kami sampaikan mendapatkan barokah, apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk umat dan pahalanya mengalir kepada guru kita semua. Ala sahibin niyya wal hajah, al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya untuk semua rekan-rekan alumni sepondok pesantren Al-Manan yang dimuliakan oleh Allah, saya doakan mudah-mudahan antum semua diberikan rezeki yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah yang sudah kawin, dan yang ada dalam rantauan mudah-mudahan diberikan keselamatan. Al-Fatihah. Dan Allah wa iyyakum ila sabilil mannan wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.